Perkenalkan, nama saya Nisa Fatima Indrianti dengan NIM 098. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang ERD, normalisasi, dan SQL. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 jenis komponen yang sering digunakan. Yang pertama adalah entitas, merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol entitas ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. 2. Atribut. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan isi karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut tersebut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambarnya diwakili oleh simbol elips. Ada beberapa jenis atribut, yaitu atribut key, atribut simple, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif. 3. Hubungan atau relasi adalah hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antar satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama ada one-to-one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. 2. One-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. 3. Many-to-many. Setiap entitas A dapat berhubungan baik dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundansi, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan secara keseluruhan. Ada 3 tahap pada normalisasi, yaitu first normal from atau 1NF. Entitas yang atributnya memiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas tersebut. Second normal from atau 2NF. Entitas yang atribut non-primary key-nya hanya tergantung pada full primary key. Third normal from atau 3NF. Entitas yang atribut non-primary key-nya tidak tergantung pada atribut non-primary key yang lain. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk menjalankan perintah manipulasi atau mengakses data pada database. SQL biasanya disebut sebagai query. SQL ini termasuk bahasa komputer yang mengikuti standar ISO dan ANSI, di mana pertama kali ditetap dalam IBM pada tahun 1970. Standar tersebut tidak bergantung pada mesin atau komputer yang digunakan. Pada umumnya, semua perangkat lunak atau software database mengerti SQL atau mengenal SQL, sehingga perintah pada setiap perangkat lunak database hampir memiliki perintah yang sama. Pada umumnya, terdapat 3 jenis perintah SQL yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu DDL, DML, dan juga DCL. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh kasus tentang ERD minimarket. Pertama-tama ada entitas yang berupa barang dengan atribut nama, kode barang, satuan. Dan juga ada relasi di supply dengan atribut jumlah, harga, kode, ID supply, dan tanggal supply. Setelah itu,
Setelah disuplai, maka kembali lagi ke entitas supplier dengan atribut nama, ID, alamat, dan juga nomor telepon. Setelah supplier, kita merelasikannya dengan adanya atribut tanggal suplai, kode, harga, jumlah, dan ID supplier. Setelah itu ada entitas pegawai, yang di dalamnya ada atribut menghitung jumlah pemasukan, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, nama, dan juga ID pegawai. Setelah ini, entitas barang ini direlasikan memiliki stok barang dengan atribut jumlah barang, jenis, dan juga merek. Setelah barang ini juga direlasikan ke membeli, yang ada atributnya ID pelanggan, jumlah beli, kode barang, tanggal transaksi. Setelah itu ada juga entitas pelanggan dengan atribut nama, alamat, dan juga nomor telepon ID pelanggan. Di sini saya menampilkan contoh soal dan jawaban untuk normalisasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang SQL. Pertama-tama, masukkan alamat exam pp pada CMD ini. Setelah itu, pilih tabel yang telah dibuat pada phpMyAdmin sebelumnya. Di sini saya memilih tabel perwalian. Maka yang diketik adalah use perwalian. Jika telah seperti ini, maka database berhasil ditemukan. Setelah itu, kita dosen tabel yang ada pada tabel perwalian. Maka yang muncul adalah seperti ini. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan file pada tabel dosen ini dengan cara kita menggunakan add di sini alamat ini akan ditambahkan setelah jabatan. Jika seperti ini, maka telah berhasil. Kita lihat tabelnya, maka yang paling bawah adalah adanya alamat. Setelah itu, kita coba hapus alamatnya dengan cara menggunakan drop. Berhasil. Setelah itu kita dosen. Maka alamat yang tadi dibuat telah dihapus. Setelah itu saya akan mencoba mengubah nama file tabel dengan cara kita show dulu tabelnya. Maka akan ada tabel ini. Kita coba ganti nama dosen menjadi
dengan cara dosen di rename menjadi dos. Lalu kita show tabel, maka tabel perwalian yang dosennya akan berubah menjadi dos saja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya Aulia Asri Febrianti dengan NIM 3411191115 yang akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari aljabar relasional, data manipulation language, dan integritas data. Dimulai dengan aljabar relasional. Aljabar relasi yaitu kumpulan operasi terhadap tabel di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih tabel untuk menghasilkan satu tabel yang baru. Lebih bersifat operasional, sangat berguna untuk mempresentasikan eksekusi perencanaan. Alasan pentingnya diajarkan aljabar relasi dalam basis data adalah 1. Memberikan landasan formal untuk operasi model relasional. 2. Digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan pertanyaan dalam pemrosesan query dan modul optimisasi yang merupakan bagian integral dari sistem manajemen basis data rasional. 3. Konsep dari aljabar relasi beberapa sudah dimasukkan ke dalam bahasa query standar SQL untuk RDBMS. Operasi unary. Operasi unary terdiri dari selection, projection, disebut operasi unary karena dapat digunakan hanya pada satu tabel. Lalu ada operasi binary. Operasi binary terdiri dari union, intersection, set difference, Cartesian product, join, dan division. Disebut operasi binary karena memerlukan sepasang tabel. Contoh kasus. Cari semua entity account yang jumlah saldonya lebih dari 400.000. Ini dari tabel di bawah ini. Lalu kita akan menggunakan select dengan sintak atau rumus S dalam kurung karakteristik dalam kurung tabel dan akan menjadi tabel seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language. DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengelolaan data dalam tabel. Yang menggunakan DML yaitu 1. Select adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai atau record yang dipilih. Berikut dengan contoh sintaknya. Insert 2. Insert digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Berikut contoh sintaknya. 3. Update berfungsi untuk merubah record atau nilai di dalam suatu kolom. Berikut dengan contoh sintaknya. 4. Delete digunakan untuk menghapus record atau nilai di dalam suatu kolom pada tabel tertentu. Berikut contoh sintaknya. Fungsi agregasi dalam SQL merupakan proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang dipilih. Beberapa perintah fungsi agregasi. 1. Count untuk mendapatkan nilai banyaknya record hasil query. 2. Sum untuk mendapatkan nilai total suatu atribut numerik hasil query. 3. AVG untuk mendapatkan nilai rata-rata suatu atribut numerik hasil query. Max untuk mendapatkan nilai terbesar suatu atribut numerik hasil query. Min untuk
mendapatkan nilai terkecil suatu atribut numerik hasil query. Join diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi, sehingga salah satu alasan melakukan join ini adalah untuk menghindari terjadinya redundansi data. Operasi join ini adalah operasi dasar database relasional yang tergolong sangat penting, sehingga sangat mendukung untuk perancangan database relasional yang baik. Terdapat beberapa bentuk perintah join dalam basis data, yaitu 1. Inner join adalah tipe join ini akan mengambil semua row dalam tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja, dan jika tidak maka row tersebut tidak akan muncul. 2. Left join atau bisa juga dikenal dengan left outer join merupakan perintah join untuk menampilkan semua data dari tabel asal yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan atau tujuan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel sebelah kiri atau asal. 3. Right join atau bisa juga dikenal dengan right outer join. Right join akan menampilkan semua data dari tabel tujuan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri atau asal. 4. Union dan union all digunakan untuk menggabungkan dua buah tabel melalui field yang sama dari kedua buah tabel tersebut dengan syarat utama dari dua tabel atau lebih untuk menjalankan perintah union ini adalah memiliki jumlah kolom field yang sama dan kolom field tersebut juga harus memiliki tipe data yang sama. Contoh soal dan jawabannya. Tuliskan sintak yang ada pada perintah fungsi agregasi. Jawabannya, untuk count, select count dalam kurung nama kolom from nama tabel. Untuk sum, select sum nama kolom from nama tabel. Lalu average, select average atau AVG nama kolom from nama tabel. Max, select max nama kolom from nama tabel. Min, select min nama kolom from nama tabel. Di sini ada studi kasus mengenai database perwalian. Di sini saya akan menambahkan sebuah data dengan insert into. Untuk tabelnya tabel mahasiswa, fieldnya name, nama mahasiswa, lalu semester, dan IPK. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk name-nya dan tidak lupa dengan tanda kutip. Lalu namanya ada Aulani Putri. Semesternya yaitu semester 3. Lalu IPK-nya 3,90. Di sini query-nya sudah oke, tandanya sudah ditambahkan datanya. Lalu untuk melihat tabel mahasiswa menggunakan select tanda bintang from, lalu ketikkan nama tabel mahasiswa dan akan muncul di sini sudah ada ditambahkan data yaitu Aulani Putri dengan NIM 3411191130. Lalu di sini kita akan mengupdate sebuah data dari mahasiswa dengan menggunakan update nama tabel yaitu mahasiswa, lalu set nama,
nama fieldnya yaitu nama mahasiswa. Lalu masukkan nama mahasiswa yang akan di-update. Di sini saya akan mengupdate nama dari mahasiswa Aulia Asri F menjadi Aulia Asri Febrianti. Where name dengan NIM 3411191115. Jangan lupa memakai tanda kutip. Di sini query-nya sudah oke. Lalu kita buka lagi atau tabelnya. Dengan menggunakan select tanda bintang from mahasiswa. Di sini sudah terganti data dengan mahasiswa Aulia Asri Febrianti yang semulanya Aulia Asri F. Lalu kita di sini akan mencoba dengan delete. Masih tetap dengan tabel mahasiswa, yaitu sintaknya delete from nama tabel, yaitu tabel mahasiswa. Lalu where lalu masukkan field, yaitu nama fieldnya name sama dengan masukkan name yang akan dihapus atau data mahasiswa yang akan dihapus. Di sini query-nya sudah oke. Lalu kita akan lihat kembali datanya yang sudah di-delete seperti biasa dengan menggunakan select bintang from mahasiswa. Di sini tabelnya sudah terganti atau sudah terhapus. Selanjutnya ada integritas data. Dalam bahasa Indonesia, integritas lebih dikenal dengan arti kejujuran atau keutuhan, sehingga dapat diartikan sebagai kebenaran, keaslian, atau keutuhan dari suatu data dalam database. Integritas data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Entity integrity mendefinisikan sebuah baris sebagai sebuah entitas yang unik untuk suatu tabel. Entity integrity memaksa adanya keunikan atau ketetapan dari suatu kolom agar berbeda pada setiap record dalam suatu tabel, baik melalui index, unique, constraints, primary key, dan tidak boleh null. Lalu yang kedua ada domain integrity, merupakan validasi dari masukan untuk sebuah kolom. Domain integrity akan mengatur dan membatasi tipe melalui data tipe, format melalui check constraints dan rules, atau rank nilai-nilai masukan dari user yang mungkin bisa melalui foreign key constraints, check constraint, default definition, dan rules. Referential integrity memastikan bahwa seluruh nilai dari foreign key pada suatu tabel ada dan cocok atau sama dengan nilai primary key pada tabel yang dihubungkan. Yang keempat, user definite integrity mengizinkan kita untuk menentukan spesifik business rules sendiri yang tidak terdapat pada kategori sebelumnya. Dikenal juga dengan business rule integrity atau integritas aturan bisnis. Constraint merupakan suatu aturan yang membatasi jenis data yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam tabel. Terdapat beberapa tipe constraint. 1. Primary key constraint. Batasan kunci utama mendefinisikan kolom atau kumpulan kolom yang memiliki nilai yang secara unik, mengidentifikasi baris dalam sebuah tabel yang
yang dapat memiliki nilai kunci utama yang sama. Selain itu, tidak dapat memasukkan nilai nul di kolom kunci utama. Lalu yang kedua ada foreign key constraints, merupakan kolom atau kombinasi kolom yang digunakan untuk membangun dan menegakkan hubungan antara data dalam dua tabel, yaitu antara foreign key dan primary key saling terhubung. Yang ketiga ada unique constraints, membatasi satu kolom atau lebih untuk membuat nilai unik dalam sebuah tabel. Meskipun baik constraint unik dan constraint primary kunci menegakkan keunikan, gunakan constraint unik daripada constraint primary kunci ketika ingin menegakkan keunikan kolom atau kombinasi kolom yang bukan kunci utama. Yang keempat ada check constraint. Constraint check digunakan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat ditempatkan dalam kolom. Yang kelima ada default constraint. Batas default menentukan nilai default untuk kolom. Yang keenam ada not null. Batasan not null menentukan bahwa kolom tidak menerima nilai nul. Berikut ada contoh kasus. Buatlah tabel buku dengan field bebas, lalu analisa source code-nya. Di sini sudah terdapat source code pada tabel buku. Pada tabel di atas, beberapa integritas data via SQL yakni primary key di field no buku, yang artinya no buku itu sebagai pembeda antar baris atau kode unik. Selain primary key, field di atas terdapat juga not null, di mana artinya field tersebut harus diisi atau tidak boleh kosong. Halo, saya Awalani Putri, saya dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen transaksi data. Apa itu manajemen transaksi data? Yang pertama ada istilah transaksi data, yaitu sebuah unit dari eksekusi program yang mampu mengakses dan mengupdate bagian database yang memiliki kaitan logika dengan perintah transaksi tertentu, di mana konsistensi database yang terintegrasi harus dipertahankan. Nah, transaksi ini dimulai dengan yang pertama adalah begin transaction dan diakhiri dengan commit atau rollback. Lalu selain transaksi data ada juga concurrency control, yaitu suatu DBMS yang berfungsi mengatasi konflik dengan mengakses simultan atau mengubah data yang dapat terjadi dengan sistem multi-user. Lalu selanjutnya, transaksi data ini digunakan untuk menjaga integrasi data, di mana terdiri dari atomisasi, konsistensi, isolation, and durability. Pertama adalah atomicity atau keutuhan, yaitu di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Jadi, artinya tidak boleh dikerjakan sebagian. Yang kedua adalah konsistensi atau ketepatan, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat dijamin bahwa data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga adalah isolation atau pemisahan. Nah, jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Dan yang terakhir adalah durability atau daya tahan, yaitu di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Lalu selanjutnya adalah sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah di-commit dan basis data mencapai keadaan konsistensi baru. Yang kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke konsistensi sebelumnya atau rollback. Kemudian, jika transaksi dilakukan dari awal sampai akhir, apa kemungkinannya? Nah, kemungkinannya itu adalah ada 5. Yang pertama adalah aktif, yang merupakan status awal atau initial state sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi.
Yang kedua adalah partially committed atau berhasil sebagian, yaitu keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat operasi terakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. Yang ketiga adalah failed atau gagal, yaitu merupakan keadaan di mana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Yang keempat adalah abort atau batal, yaitu keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan sebuah data yang telah diubah ke nilai-nilai semula, atau yang menjadi tanggung jawab DBMS. Dan yang terakhir adalah committed atau berhasil sempurna, yaitu keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Lalu sebenarnya transaksi data itu merupakan sebuah operasi-operasi. Contohnya itu operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh sebuah transaksi. Ada dua, yaitu readX yang mengeksekusi perintah membaca dan writeX yang mengeksekusi perintah menulis. X itu adalah sebuah nilai yang harus diisikan. Contoh soalnya, misalkan transfer uang sebesar $50 dari rekening A ke rekening B. Bagaimana definisi transaksinya? Jawabannya adalah A diganti oleh A-5, lalu ditulis. Lalu write A untuk menampilkan si A. Lalu read B untuk membaca si B, rekening B. Lalu kemudian B diisi dengan B plus 50. Lalu write B untuk menampilkan hasil dari B setelah ditambahkan tadi. Lalu contoh kasusnya. Di sini ada kasus apa yang harus dijamin oleh pengguna sehubungan dengan transaksi dan konsistensi database, dan apa juga yang harus dijamin oleh DBMS sehubungan dengan eksekusi bersamaan dari beberapa transaksi dan konsistensi database. Solusinya yaitu seseorang user harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merusak data atau memasukkan hal-hal yang tidak penting ke dalam database tersebut. Misalnya dalam database bank, user harus memastikan bahwa penarikan uang secara akurat sesuai yang diambil nasabah dari akunnya. Aplikasi database menjadi tidak berguna bila seseorang menarik Rp50.000 dari Rp1.000.000 di ATM, tetapi transaksi men-set rekeningnya menjadi Rp0. Nah, sebuah DBMS harus memastikan bahwa transaksi yang dijalankan secara penuh tidak terpengaruh maupun mempengaruhi transaksi lain. Hal penting dalam DBMS adalah transaksi harus dijalankan secara otomatis atau hanya saat transaksi sedang berjalan. Juga memastikan transaksi yang akan dilakukan selesai penuh atau dibatalkan dan database akan kembali ke keadaan semula. Hal ini untuk memastikan bahwa database tetap konsisten. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai recovery system. Nah, recovery system ini merupakan suatu sistem pemulihan. Nah, terdiri dari recovery data, yaitu suatu kegiatan pemulihan sistem yang bermasalah ke kondisi sebelumnya sebagai langkah keamanan atau pencegahan terhadap kerusakan sistem atau hilangnya data. Nah, lalu ada operasi recovery atau sebuah operasi untuk mengembalikan kondisi database sebelum terjadi kesalahan atau kerusakan. Jadi intinya recovery system ini menekankan kepada sebuah pencegahan terhadap rusaknya sistem atau hilangnya data. Selanjutnya adalah jenis-jenis operasi recovery. Ada 3 jenis, yaitu recovery berbasis file log atau berbasis catatan, lalu recovery berbasis timeline atau pemulihan perencanaan, dan recovery berbasis shadow page. Nah, lalu apa saja sih yang menyebabkan kerusakan atau kegagalan transaksi dalam basis data? Berikut saya lampirkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah aliran listrik putus, yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi yang ada di memori utama dan register. Lalu adalah kesalahan operator atau human error, di mana operator melakukan kesalahan operasi yang tidak disengaja. Selanjutnya, kesalahan perangkat lunak yang dapat mengakibatkan hasil pengolahan baik akhir maupun antara menjadi tidak benar, informasi yang disajikan ke user salah dan basis data menjadi tidak konsisten. Disk rusak,
yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau rusaknya data yang ada di dalam disk. Nah, tujuan dari sistem pemulihan atau recovery ini, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana. Yang kedua, meminimalkan kerusakan atau kerugian terhadap operasional organisasi. Yang ketiga adalah tentunya pencegahan lebih baik daripada pemulihan, terutama dari segi biaya. Keempat, meminimalkan aktivitas pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Karena kan sebelum terjadinya bencana ini sudah ada perencanaan pemulihan. Nah, lalu yang kelima, memperkecil pengambilan keputusan oleh personil selama bencana. Dan yang terakhir adalah menjamin keandalan sistem melalui pengujian simulasi.